Karena saya sudah mengetahui di tengah-tengah bahwa nanti yang menang tidak akan diusung jadi calon presiden. Saya tidak ingat dan saya memang tidak mau mengingat apapun tentang itu. Prof. Siap, selamat pagi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Nanta Cinto. Ini pertama kali, Prof, saya podcast jarak jauh. Karena selama ini selalu ada orang di sini, tapi karena Prof di Jakarta dan ini dilarang mudik, dilarang bepergian, maka ya kita jarak jauh. Mudah-mudahan baik, pengalaman pertama. Prof ini kan menanggalkan gelar profesor karena kecewa pada jurnalisme, kecewa kepada wartawan yang bekerja kurang baik. Nah, Prof, itu bentuknya deklarasi, artinya meletakkan jabatan, atau permohonan meletakkan jabatan, artinya menunggu respon dari pemerintah? Ini yang kita tidak terlalu tahu juga, tapi sebelum sampai ke inti jawabannya, tentunya kecewanya kepada praktek jurnalisme. Kalau sebagai ilmu kan dia berkembang terus ya, justru dia sedang di persimpangan jalan, seperti yang pernah ditulis oleh Abah Dahlan Iskan juga di This Way, bahwa ini di tengah media baru ini sebetulnya kita sama-sama sedang mencari-cari di persimpangan jalan. Nah, balik ke penanggalan atau mengundurkan diri dari dengan gelar profesor itu, saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Yang pertama, karena saya menerimanya dari LL Dikti Wilayah 3, waktu itu diserahkan ya sebagai katakanlah perpanjangan tangan dari Kemendikbud waktu itu. Nah, maka saya mengembalikan ke tempat yang sama, LL Dikti Wilayah 3, itu di Jakarta. Pakai pos, pakai paket, atau diantar sendiri? Diantar langsung oleh tim saya, dan yang saya serahkan itu yang asli loh. Jadi saya nggak pegang yang asli lagi sudah, karena SK pengangkatan guru hanya pegang kopinya. SK pengangkatan guru besar yang asli sudah ada di kantor LL Dikti Wilayah 3 di Jakarta. Nah, yang kedua, karena kemudian mereka mengatakan tidak tahu harus bersikap apa, saya baca di sebuah media massa, maka saya mengirimkan surat untuk mengundurkan diri ke Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Jadi supaya prosesnya itu paripurna atau komplit. Jadi dengan mengundurkan diri, maka serta-merta tentu saja gelar guru besarnya harusnya tidak bisa diteruskan lagi. Jadi sudah paripurna, sudah komplit. Jadi bukan pura-pura mengundurkan diri, tapi ternyata menunggu persetujuan, kemudian kalau nggak diterima permohonannya, ya sudah, nggak begitu ini ya? Enggak, karena saya dengan kedua surat itu mestinya sudah diputus, tidak bisa lagi meneruskan, karena begini, para penonton This Way ini, yaitu nantinya kan setiap tahun kita harus terus-menerus melakukan karya untuk mempertahankan guru besar itu. Nah, dengan pengunduran diri saya, tentunya serta-merta tidak boleh ada karya lagi yang dihitung, sehingga harusnya sudah terminated, sudah putuslah gelar guru besar tersebut, gitu. Tapi pertanda yang paling nyata kan tidak lagi menerima tunjangan guru besar, itu kan yang paling nyata. Sehingga pengen tahu juga apakah bulan depan tunjangan. Aduh, minta maaf nih soalnya. Nggak apa-apa ya. Ini pertanyaan penting sekali. Jadi yang harus saya lakukan dalam 1-2 hari ini adalah betul sekali itu, saya harus ke kantor bank saya untuk mengatakan apakah bisa memblok, tidak menerima lagi dari sumber yang terkait dengan guru besar tersebut. Kalau misalnya tidak bisa secara khusus menerima hanya dari satu tempat itu, maka harus tutup rekeningnya dan kemudian membuat rekening baru. Gitu apa? Dalam 1-2 hari ini sebelum bank tutup akan saya lakukan. Tapi apakah selama ini penghargaan atau honor sebagai guru besar itu masuk rekening khusus atau masuk rekening umumnya, Profesor? Biasanya kita diminta membuka sebuah rekening yang dari situ nanti baik honor mengajar di Universitas Indonesia maupun di Universitas Profesor Dr. Mustopo dan lain-lainnya masuk gitu. Bukan rekening pribadi.
Ya. Oh. Tapi kan rekening Prof. Ghazali, ya, kemudian ya semua penerimaan masuk ke rekening itu, gitu kan? Ya. Iya, tapi yang itu sepertinya khusus buat yang mengajar saja, karena sudah lama dibuka. Waktu itu Universitas Indonesia, kalau kita mengajar di sana, lalu memiliki nomor urut pegawai, karena saya di zaman UI jadi BHMN, maka dibuka di bank yang ada kerjasama dengan Universitas Indonesia waktu itu. Nah, ketika negara, ya, bank milik negara. Iya, bank milik negara. Lalu ketika kerjasama sudah mulai mengajar di Mustopo, juga mengalirnya ke sana. Lumayan loh, Prof. Itu kan kehilangan penghasilan 25 juta sebulan ya? Enggak, belum sampai sebesar itu, karena guru besar kan 25 juta. Enggak. Saya belum sampai sebesar itu karena mungkin saya terlambat menjadi guru besar di Indonesianya. Lebih dulu di Keju National University, visiting professor di situ selama beberapa tahun. Saya di Indonesia itu April 2019, tepatnya 4 April. Oh, 2019. Baru ya? Ya, 4 April. Jadi 2019. Pas setahun? Hampir 2 tahun. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Karena saya kemarin menyerahkan kembali tepat 21 April 2021. Sesudah ulang tahun kedua. Sesudah menguji disertasinya juru bicara istana, Bapak Fazlur Rahman. Disertasinya tentang jurnalisme. Lebih tentang komunikasi. Bagaimana kelompok-kelompok pemilih di Indonesia. Tapi tentu ada kaitannya dengan bagaimana mereka mengekspos diri dengan jurnalisme, baik arus utama maupun media baru, gitu. Jadi selama 2 tahun menjadi guru besar menghasilkan berapa doktor? Wow, di atas 10 mungkin ya. Banyak ya? Dan banyak sekali ya. Ya, dan masih ada bimbingan. Karena juga menguji di beberapa universitas lain. Yang saya ingat itu di Universitas Bengkulu terakhir. Tapi tanpa gelar profesor kan tetap bisa membimbing doktor kan? Oh iya, tetap. Dokter bisa membimbing dokter. Biasanya kalau promotor dan kopromotor baru diusahakan guru besar gitu. Tapi nggak ada masalah untuk membimbing baik tesis maupun disertasi. Saya sudah berjanji akan saya lakukan sebagai pribadi, gitu Abang. Jadi betapa susah menjadi guru besar, tetapi betapa mudah ini menyerahkan kembali, dan ini satu-satunya di Indonesia. Tidak mudah, itu harus dibantah Abah dalam hal itu. Tidak mudah. Gitu? Ya, tidak mudah karena mungkin kalau boleh 3 hal, tapi yang agak cepat aja saya mengatakan, memori saya kembali ke Agustus 2013 atau tahun 2013. Waktu ini Abah agak terlibat nih. Waktu itu ada konvensi Partai Demokrat. Jadi ide besar bahwa untuk menuju pemilihan presiden di Indonesia selayaknya dimulai konvensi. Maka saya, Effendi Ghazali, waktu itu sebagai pihak yang independen, setuju untuk bergabung sebagai panitia konvensi tersebut. Tapi kalau Abah ingat, pada waktu itu saya juga mengundurkan diri. Kenapa, Abah? Karena saya sudah mengetahui di tengah-tengah bahwa nanti yang menang tidak akan diusung jadi calon presiden. Saya tidak ingat, dan saya memang tidak mau mengingat apapun tentang itu. Pak, Abang tidak usah mengingatnya, tapi maksud saya begini, saya sampai sekarang masih bersahabat dengan Pak SBY, sangat bersahabat dengan AHY dan seluruh teman-teman. Jadi pengunduran diri saya pada waktu itu untuk mengingatkan, kalau dalam konteks Derrida itu sebagai signifier, pakai petanda, sementara penandanya adalah teman-teman kelompok partai politik, dan kami sangat bersahabat baik sampai sekarang. Jadi kalau nantinya di masa depan mau melakukan konvensi lagi, maka siapapun yang menang harus diusung. Nah, tidak boleh menyerah untuk tidak mengusung. Nah, stop. Tidak usah bicara itu lagi. Saya masuk tapi mengundurkan diri nih ya. Ya, saya masuk yang kedua sama. Seperti sekarang, saya tidak mudah untuk mengundurkan diri, tapi biarlah saya menjadi signifier atau petanda kecil untuk melakukan dekonstruksi bahwa penandanya, yaitu bangsa kita ini, kan setiap tahun kita selalu ada itu, Abah, ada yang namanya Hari Pers Nasional,
lalu ada penghargaan pers. Saya aja menjadi juri Adi Negoro, macam-macam saya jadi juri. Ada dulu Adi Warta, kemudian sekarang Pertamina dan lain-lain. Tapi barangkali harus ada juga petanda kecil untuk mengingatkan bahwa ada kegagalan pers kita loh pada saat ini di tengah fenomena dunia yang saya buat menjadi, itu salah satu teori saya sebagai muridnya Dennis McWell, Dispress. Agak mirip-mirip dengan This Way itu ya. Jadi mudah-mudahan This Way menjadi lawan dari Dispress. Nah, yang ketiga, karena tadi tiga jadi singkat saja. Yang ketiga, sebetulnya masih banyak hal-hal tentang Dispress ini yang harus kita pelajari. Misalnya di tengah kasus saya ya, Abah, kan itu ada angka 162.250 kuota bansos yang dituduhkan ada pada tahap pertama dan terkait dengan saya. Angka 162.250-nya saja tidak ada. Nah, maksud saya, nanti kalau sudah selesai persidangan, katakanlah persidangan selesai, lalu tidak ditemukan sama sekali ada saya boleh jangan bertaruh lah ya, saya bara apapun lah kalau ada yang bisa menemukan angka 162.250 pada tahap pertama bansos itu, jangan dikaitkan dengan saya dulu. Angkanya itu belum, tidak ada, pasti tidak ada. Nah, maksud saya, kalau saya ingin kembali pun ke guru besar saya tuh nggak tahu teman-teman itu harus melakukan apa. Apakah harus minta maaf bersama misalnya bahwa ternyata kami minta maaf karena tidak ada angka 162.250 yang terkait dengan investigasi. Nah, jangan-jangan itu juga tidak ada di dalam praktek dunia pers kita. Jadi memang ini seperti sebuah jalan yang ujungnya buntu, dan saya harus akhirnya menanggalkan guru besar saya dengan hati yang mula-mula kecewa, tapi sekarang sudah mumpung bulan Ramadan ya, ikhlas dan agak banyak senyum. Abah. Kalau saya boleh menyarankan, jangan punya harapan sedikit pun akan ada yang minta maaf, kalaupun nanti tidak terbukti, karena nggak tahu ya, ya seperti itulah keadaan. Ini kan baru soal 200.000 paket bansos. Saya itu di soal mengenai 40 triliun juga nggak ada yang minta maaf kok. Jadi nggak usah berharap ada yang kalau saya malah yang saya sangat sedih waktu kasus Abah dulu, makanya saya datang ke sana banyak ya, ada Faisal Basri, Butet Taktarde dan lain-lain itu macam-macam ya, ada percobaan mobil listrik juga, itu jadi masalah serius gitu. Udah. Sekarang balik lagi soal mengundurkan diri. Ingatan bangsa ini soal mengundurkan diri yang paling dalam adalah Bung Hatta, Wakil Presiden Muhammad Hatta. Waktu itu mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, dan beliau adalah orang Sumatera Barat. Dan Profesor Ghazali ini juga Sumatera Barat. Apakah itu watak orang Sumatera Barat seperti itu? Waduh, ini harus dilakukan kajian ilmiah ya, yang paling mutakhir. Tapi kalau saya ingin mengatakan, saya itu pengagum berat dari Buya Hamka dan kemudian juga Bung Hatta. Kalau Buya Hamka kan agak banyak sisi perlawanannya, dalam diam, terus menulis, kemudian petata petiti atau ungkapannya sangat tajam gitu ya. Kalau hanya hidup sebagai sebagai makhluk hidup saja, katanya kera atau beruk juga hidup gitu ya, tapi kemudian apa yang dibuat dan lain-lain. Nah, kembali ke Bung Hatta, saya itu sampai hafal betul lagu Bung Hatta yang dinyanyikan oleh Iwan Fals waktu saya masih menjelang kuliah misalnya. Jadi, gimana lagunya, gimana? Oh ya, hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Jadi begitu rupa ya kecintaan terhadap orang biasa yang kemudian menjadi wakil presiden, dan ketika dia berpisah dari tentunya tokoh besar kita, proklamator juga yang sama-sama proklamator, Bung Karno, dia juga sangat mencintai Bung Karno ya. Dia termasuk salah satu yang sedih ketika misalnya menemukan di Wisma Yaso itu tempat Bung Karno itu ditahan dalam tanda petik, dia menemukan banyak resep-resep obat Bung Karno yang tidak ditebus ya pada waktu itu ya. Kalau kita baca dan dia sangat bersedih. Jadi artinya
Banyak hal yang bisa dipelajari dari Bung Hatta. Juga Buya Hamka punya hubungan khusus dengan Bung Karno sebetulnya. Termasuk salah satu orang yang merasa dia agak banyak dalam tanda petik itu seperti tidak disukai oleh pemerintah pada waktu itu. Tapi dia yang akhirnya memimpin sholat jenazahnya Bung Karno karena ada permintaan khusus dari gitu. Jadi saya berusaha jauh pasti saya dari tokoh besar gitu, apalagi mengundurkan diri sebagai wakil presiden misalnya. Belum lama ini di Indonesia ada heboh-heboh juga ya, ada wakil presiden mau mundur apa enggak gitu ya. Enggak, untuk humornya saja, tapi Bung Hatta melakukannya, dan intinya saya mau belajar dari semua tokoh-tokoh manapun, dari suku bangsa manapun, gitu Abah. Kan Prof. Ghazali ini kan kecewa pada praktek jurnalisme. Ya, saya pernah bertanya, kekecewaan itu kalau diukur 1 sampai 10 pada tingkat berapa? Nah, tingkatnya kan tinggi sekali, 9,6 berapa begitu. 9,5 tapi sangat ya. 9,5. Jadi sangat-sangat kecewa. Ya, sangat kecewa. Nah, tetapi kan memang sejak dulu itu kan kalau saya inventarisasikan jurnalisme itu kan memang punya musuh satu, penguasa, nomor 2 pemodal, nomor 3 amplop, nomor 4 premanisme. Nah, urutan musuh itu berubah nggak sekarang ini? Yang saya khawatirkan bukan urutannya berubah, tapi kalau mereka bekerja sama, nah itu yang paling susah. Jadi artinya mereka itu tidak sendiri-sendiri ya Pak, tapi kemudian bisa seperti saling bekerja sama. Malah di dalam tadi ada satu lagi yang belum disebut itu. Jadi satu lagi yang belum disebut itu pernah diidentifikasi dengan sangat teliti oleh Dennis McWell itu, yaitu dia sebut media rutin ditambah oligarki oleh para pemimpin redaksi gitu. Jadi ada praktek-praktek yang merupakan rutinitas media, tapi pada saat yang sama itu bisa misalnya dikelola sedemikian rupa oleh mereka yang katakanlah elit di newsroom, ya, tidak langsung harus menunjuk pemimpin redaksi, tapi mereka kemudian berteman dengan kelompok pengusaha yang punya akses ke penguasa, begitu, ditambah dengan tadi beberapa aspek lainnya gitu. Jadi bukan sebagai orang media juga itu silakan ya silakan. Ya kalau saya tadi melihatnya bukan hanya soal urutan. Kalau dulu kan kita karena saling terpotong, saya sedikit lagi aja Pak. Suaranya delay ini. Ya, nggak apa-apa. Karena saling terpotong, saya sedikit lagi terus saya serahkan ke Abah, yaitu bahwa ini bukan hanya soal urutan, tapi bagaimana kadangkala mereka berkelindan sedemikian rupa, gitu Abah. Nah, cara memperbaikinya gimana? Masih ada harapan nggak jurnalisme ini dalam prakteknya diperbaiki? Karena saya lihat memang belakangan ini ada musuh baru, yaitu yang disebut buzzer atau buzzer atau apapun sebutannya. Menurut pendapat saya itu musuh yang sangat penting juga dalam praktek jurnalisme ini. Ya, jadi salah satu yang menarik justru dari disertasinya Fazrul Rahman itu adalah intertwin. Kalau pakai ED ya, jadi tercampurnya sedemikian rupa antara penggunaan media arus utama dengan media baru yang kemudian tentu saja pada bagian tertentu diwarnai oleh kehadiran buzzer. Sekarang ada yang menyebut buzzer dan kemudian supporter atau endorser dibedakan gitu. Kalau buzzer seakan-akan itu pasti bayaran. Nah, karena dia ini intertwin, jadi artinya tercampur begitu rupa, maka yang terjadi adalah harusnya media arus utama itu tetap berada di jalurnya dan bahkan beberapa sekarang menyebut diri sebagai isi yang premium gitulah. Kayak daging salmon, ada yang premium dan ada yang kurang premium gitu. Nah, jadi kalau mereka itu berada di jalur premium, mestinya mereka tidak
perlu terganggu dengan begitu banyaknya sajian-sajian yang diwarnai oleh apa yang lagi trending topik atau apa yang lagi menjadi perhatian buzzer misalnya. Nah, itu salah satu cara. Tapi beberapa cara lain saya ingin mengatakan, yang pertama, harusnya teman-teman jurnalis atau katakanlah mereka yang memiliki media yang baik, saya masih percaya masih ada yang baik dan masih cukup banyak yang baik. Mereka harus mulai speak out loud, sudah mulai harus berbicara. Nah, yang ketiga, agak penting juga, kalau di studi-studi kami ada yang dinamakan Media Demokrasi Monitor, Travel dan kawan-kawan itu, dan masih jalan terus, MDM projectnya. Jadi dia harus melihat misalnya begini, apakah orang boleh menjadi wartawan kalau pendidikannya kurang baik atau kurang pas? Ya, dan yang kedua yang agak penting dari itu adalah mungkin harus ada asuransi untuk wartawan, Abah. Jadi maksudnya begini, orang ingin mendirikan sesuatu yang disebut pers, lalu menjadi bagian dari media baru atau media online, dia harus menyediakan dana misalnya untuk 1 tahun atau 2 tahun. Tapi lepas dari itu, dia harus mau memberikan asuransi yang membuat wartawannya itu bisa bertahan walaupun bisnis orang ini jatuh atau ambruk gitu, kolaps. Tapi di wartawannya bisa hidup sampai 8 sampai 9 tahun gitu, sehingga tidak ada praktek, tidak gampang mengajak wartawannya misalnya untuk masuk dalam oligarki tertentu, berkomplot dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu justru saya membaca dari Abah sendiri melalui This Way yang terakhir, yang menulis skala 9,5 itu. Itu 9,5 pada waktu itu, Abah. Pelan-pelan nanti sesuai dengan waktu pasti akan turun ya. Sekarang sudah 8,2 lah gitu. Nah, tetapi turun ya. Tapi yang Abah tulis itu menjadi penting. Barangkali begini, kita harus berani menggagas adanya jurnalisme yang seperti menyebut dirinya premium, atau jangan langsung harus berlangganan, tapi semacam jurnalisme online yang kita anggap paling tidak kita sendiri dulu memberi nama. Rasanya Abah pantas melakukan itu, dan nanti orang pelan-pelan klik ke sana karena orang merasa di situ tidak ada, ini yang penting nih, kata ini yang paling penting, tidak ada kebencian dan kemarahan. Sebetulnya gini, Prof. Ya. Silakan. Sebetulnya gini, Prof, saya pengen ketika arus yang Prof sebut tadi, arus utama harusnya berbuat begini-begini itu, tetapi sekarang ini yang disebut arus utama itu kan menjadi minoritas. Nah, bagaimana arus utama tetapi sekarang menjadi minoritas itu bisa berperan? Saya sendiri sebutnya pengen, sudah saya launching, bukan launching sih, sudah saya kemukakan di beberapa tempat bahwa seharusnya jurnalisme surat kabarlah yang akan bisa menjadi kasta tertinggi. Saya istilahkan waktu itu agak ekstrim, supaya speak loud tadi, maka istilahnya juga agak ekstrim. Saya mengistilahkan sebaiknya wartawan surat kabar itu menjadi kasta tertinggi dalam jurnalisme. Saya ingin mengkampanyekan itu. Harus dibentuk kasta-kasta, sehingga ada yang kita seide dalam hal ini. Bagaimana? Saya rasa begini, kalau konteks platformnya, kita terpaksa harus masuk ke media baru, media online. Jadi walaupun Abah menyebutnya surat kabar, mungkin sudah tidak dalam bentuk printed lagi. Jadi dia akan menjadi bagian dari media online atau dua-duanya. Biasanya orang dua-duanya. Yang satu lebih pada memori sebetulnya. Karena kan agak susah sekarang membawanya dan tidak gampang. Semuanya orang buka dari telepon pintar gitu. Jadi platformnya kita samakan. Namun saya yakin, nah ini saya sedang berusaha berbicara dengan, kalau Dennis McWell sudah meninggal, sudah mendiang, saya berbicara dengan beberapa teman lain. Saya yakin begini, Manuel Castle itu kan mengatakan bahwa di jaringan media baru atau jaringan internet ini sebetulnya yang terjadi adalah jaringan dari outrage, kemarahan, kebiadaban, and hope. Jadi masih ada hope-nya, tapi walaupun yang diataskan itu atau yang lebih disebut pertama adalah outrage, ya kemarahan gitu. Nah, maksud saya masih ada hope. Maksud saya kalau kita bisa menyatakan kepada masyarakat bahwa ini adalah jaringan media baru yang sifatnya itu baik, jauh dari kebencian saja, saya yakin itu akan ada celungnya, Abah.
Yakin. Karena pada satu titik menurut teman-teman saya yang saya masih terus berdiskusi, itu orang ada perasaan di mana dia mulai merasa jerih. Nah, ini istilah bahasa Indonesianya, jerih terhadap kemarahan dan kebencian. Jadi ada suatu saat di mana... Ya, Tapi betul-betul yang disebut arus utama tadi sekarang ini sangat minoritas. Itu yang membuat apakah speak loud itu bisa menolong dan seterusnya. Ya, kita ini berproses, kita diskusi terus bagaimana mainstream itu meskipun minoritas tapi tetap bersuara. Di Inggris kan sedang dilaksanakan dengan The Guardian, yaitu bagaimana jurnalisme yang baik tetapi dibayar oleh donasi pelanggan, bukan langganan tapi donasi. Demikian juga saya lihat di Tampa di Florida juga ada satu surat kabar, ada satu media yang seperti itu. Tapi kan apakah itu bisa terlaksana juga di Indonesia? Bisa kalau kita mulai, karena selalu demikian menurut para peneliti. Ketika dunia media kita penuh dengan outrage, kemarahan, ya, kemudian clickbait yang sensasional, kebencian, isinya juga kebencian sebetulnya. Nah, maka pada saat yang sama celung itu harus pertama-tama kata mereka diperkenalkan. Sesudah itu, maka orang harus mulai berpikir cara itulah yang bisa memperbaiki adab media kita. Adab ini, karena sama-sama kata adab dan adab baru. Kalau mereka mau mulai, jadi yang pertama mengakses dulu, lalu merasa berbahagia gitu. Orang tidak dibenci, orang tidak dipertentangkan di situ, tapi fakta mengalir dan ada usulan jalan keluar ya ketika ada. Nah, kemudian baru tingkat partisipasi yang lebih tinggi persis seperti kata Abah, yaitu ketika orang mau mendonasikan. Saya rasa saya, Abah, dan mungkin juga teman-teman lain mau mendonasikan, tidak usah besar-besar dulu, tapi kemudian hal itu bisa membuat ada media yang kita sebut media baik, gitulah. Oke, Prof. Nah, sekarang ini apakah Prof Ghazali masih tetap mengajar jurnalisme di universitas? Jadi ada dua bagian dari jurnalisme itu. Yang pertama tentu mata kuliah jurnalisme, di mana kita dulu saya waktu masih mahasiswa bersama Edward Pari dan lain-lain mengajarkan itu gitu ya, termasuk kalau mengajarkan media massa misalnya. Tetapi ketika orang mengajarkan, ini yang agak penting dicatat, kalau orang mengajarkan komunikasi publik atau komunikasi politik, maka kandungan jurnalismenya antara 60–70%. Kenapa, Abah? Karena orang mengetahui strategi komunikasi politik maupun tereksposnya masyarakat terhadap komunikasi politik itu 60–70%, termasuk komunikasi publik itu di jurnalisme. Bahkan sebetulnya kalau belajar kehumasan pun saya rasa 30–40% ada di situ. Pelatihan jurnalistik kan saya tetap diajak. Saya pernah ketemu Abah beberapa kali ya di Bali, dengan teman-teman jurnalis dulu di Surabaya dan lain-lain. Nah, sekarang saya sudah tentunya tidak mengajar lagi jurnalistik ansih, tapi dalam komunikasi politik misalnya state of the art-nya pada tahun state of the art yang terakhir itu 2017-2018 justru mempelajari tentang praktek jurnalisme seperti yang Abah sebutkan tadi. Itu ada 17 penulis dikoordinir oleh Van Als dan kawan-kawan sebagai state of the art untuk komunikasi politik. Belum keluar lagi yang tahun 2020 dan 2021 belum, tapi 2017 dan fokusnya memang ke jurnalisme. Ya, kalau Republik BBM dulu itu mengundurkan diri atau bubar? Republik BBM dulu itu ada dua hal penting di situ. Hal yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa harusnya kita belajar sebagaimana acara-acara parodi yang sama di luar negeri, di mana dia tetap harus ada season tertentu, harus berhenti sebentar. Nah, jadi misalnya ada 3 season, ya, lalu dia berhenti sebentar, 2 bulan atau 3 bulan, nanti baru muncul lagi. Kenapa itu dilakukan? Mereka yang terlibat dalam political parody itu mesti ada waktu untuk mencerdaskan diri selama 2 atau 3 bulan.
Itu agak penting apa? Jadi betul-betul usaha mempelajari praktek politik yang ada, tidak lagi mengulang idiom-idiom yang sama. Ya, charging. Oh iya, betul sekali. Malah kalau sekarang, kalau Abah pelajari, betapa teman-teman di Saturday Night Live itu setengah mati berusaha untuk memahami pemerintahan Biden. Walaupun mereka punya tokohnya kan, yang bisa memainkan Biden dengan baik waktu debat melawan sama-sama tim senator ya. Trump. Trump itu Alec Baldwin, kemudian Jim Carrey memainkan sebagai Biden misalnya. Tapi kemudian mereka berhenti sebentar untuk memahami. Dulu kan mereka mendukung Biden dan kawan-kawan buat memenangkan pemilu. Sudah menang, lalu harus apa gitu? Sama pada waktu itu saya menganjurkan kita kalau bisa ada 2 atau 3 bulan berhenti sebentar, charging, kemudian nanti ada akibat psikologisnya juga. Orang kan menunggu apa? Kangen, lalu baru. Tapi kalau saya tidak keliru pada waktu itu, dengan terima kasih pada semua stasiun televisi yang bekerja sama, waktu itu ada iklan yang mengatakan nggak boleh berhenti, kami tetap harus memasang iklan gitu. Nah, saya mundur, tapi saya mempersilahkan teman-teman kalau masih mau pakai silahkan maju, dan mereka pakai di stasiun televisi lain karena chargingnya kurang, akhirnya menurun, kurang lebih seperti itu. Prof, ini saya lihat backgroundnya ini kan Cornell University. Ini bangganya luar biasa kepada Cornell ya, alma mater. Ada beberapa hal tentang Cornell. Di samping dia kampus yang paling indah untuk upstate ya. Jadi yang bagian atas itu yang kata Abah dekat ke Niagara dan kawan-kawan, ini yang paling indah. Kalau di bawah katanya University California Santa Barbara yang paling indah. Jadi terbayang saya indah untuk balik ke sana. Dan yang kedua, saya sudah memperoleh kembali ID saya di Cornell yang EG53@cornell.edu itu. Jadi kalau ada waktu, saya akan segera bermaksud kembali ke sana. Saya pernah menjadi faculty loh di sana dengan segala fasilitas faculty pada tahun 1998 sampai 2000 karena mendapat Fulbright Research Grant. Nah, kalau sudah dapat itu status kita faculty. Saya punya kartunya itu. Jadi naik bus keliling gratis. Bahkan sebetulnya kalau saya pemain golf boleh ikut main golf dulu. Namun karena saya hanya pemain sepak bola, jadi saya ikut intramural soccernya saja. Saya pernah lewat, jadi lewat waktu driving, waktu naik mobil dari Niagara ke New York, kemudian melewati Cornell, terus ke saya melewati Syracuse, jadi kira-kira tahu wilayah ini. Jadi meskipun ini New York, tapi New York daerah di utara sekali, begitu ya. Nah, dan di sini juga Prof. Ghazali ketemu pacar, bule. Bule, blonde, kemudian pisah. Jadi kampus ini akan penuh kenangan karena intelektualitas dan romantisme. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ini pertama kali kita podcast lewat jarak jauh. Saya kalau boleh sedikit menutup, jadi ketika saya memberi contoh tentang konvensi tadi Partai Demokrat, saya mengatakan saya tetap bersahabat dengan mereka. Jadi artinya ada hal yang bisa kita pelajari dari masa lalu, Abah, bersama-sama sebagai kebijakan bersama. Dan katanya tahun depan ada lagi yang mau buka konvensi kan, Abah? Jadi bisa belajar dari masa lalu. Nah, mengenai teman-teman media dan jurnalis, saya sama sekali tidak pernah punya dendam. Abah tahu, saya di beberapa kanal mengatakan saya sangat buka buat ikhlas dengan mereka. Hanya kadang-kadang saya bingungnya nanti begitu. Saya yakin tidak akan ada angka 162, 250 itu. Pasti tidak ada. Tapi kemudian apakah media begitu saja diam-diam misalnya hapus jejak digitalnya? Mau minta maaf? Mungkin tidak minta maaf juga, ataukah ketemu sama-sama dengan saya atau apa gitu? Itu belum keluar. Nah, itu adalah bagian dari distress gitu. Dan ini sedikit agak menarik, Abah. Saya itu suka ini supaya acara Abah ini ada sesuatu yang menarik. Saya itu suka kadang-kadang kalau malam, ini saya takut ya kalau ini disebut indigo atau musyrik, sama sekali nggak boleh.
kadang-kadang saya itu suka mendapat apa ya, seperti mimpi lalu ada angka-angkanya gitu. Nah, di bulan waktu saya akan diperiksa di KPK itu, saya dapat angka 4/19/25. Ternyata kemudian saya tahu bahwa angka 4/25 itu angka saya waktu dipanggil jadi saksi. Gitu. Yang 19-nya saya lagi cari, apa itu gitu. 4/19/25. Nah, ini menarik apa? Saya mau kasih tahu. Di hari-hari ini, saya itu seperti ya sambil tidur gitu, dapat angka 12, 15, 25, 27. Ini nggak boleh sama sekali ada hubungannya dengan judi atau togel. Jangan-jangan ini cuma angka tes saja gitu ya. Misalnya angka tes masuk UI, ataukah saya akan melakukan disertasi pada tanggal ujian disertasi pada tanggal-tanggal ini. Yang paling muncul tinggi itu angka 15. Bisa juga terkait dengan tes kebangsaan mungkin atau apalah gitu ya. Tapi angkanya itu 12, 15, 25, 27. Yang paling besar itu 15. Mungkin tes masuk UI. Ini waktu tidur. Waktu tidur atau waktu tidur? Waktu tidur. Saya itu tidak pernah mengatakan itu angka itu muncul dalam satu cerita atau muncul single ya memang hanya angka itu. Cerita. Yang dalam pertama satu itu cerita. Kalau yang pertama yang angka 4/19/25 itu seakan-akan ada orang memperingatkan saya. Lihat ini. 4/19/25. Ternyata tanggal 4 saya dipanggil KPK untuk kelautan. Ditanya siapa yang membuat kuota? Ya Komnas Kajiskan, Komisi Nasional Kajian Sumber Daya Ikan gitu. Di draft penasihat ahli juga demikian, di peraturan menterinya juga demikian. Lalu tanggal 25 yang 162.250 itu. Nah, ada angka 19, tanggal 19 saya sedang cari-cari apa yang belum ketemu. Nah, tetapi dalam minggu ini ada angka itu 12, 15, 25, 27. Yang paling besar 15. Saya pikir mungkin saya akan menguji disertasi tanggal 15 atau mungkin ada orang istimewa masuk UI dengan nomor tes 15 mungkin ya, masuk program doktor atau bisa juga tes kebangsaan atau apalah gitu. Tapi selalu menarik, mudah-mudahan nanti sama-sama kita cari. Biar pemirsa tidak biar boleh pemirsa podcast nanti yang menebak ini angka apa ini. Ya, tidak boleh dianggap indigo apalagi musyrik gitu. Kadang-kadang aja pas tidur, kok ada angka-angka. Sama sekali tidak pernah digunakan buat judi, togel dan lain-lain. Tapi menarik, ada beberapa yang tepat, mungkin banyak juga yang meleset. Kali ini 15 yang paling besar. Oke, makasih Prof. Makasih. Abah sehat selalu. Makasih, assalamualaikum. Abah salah satu guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.